Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 8 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami tentang interkoneksi bus. Next. Di sini saya Zandi Kois dengan NPM 210810102248 dan teman saya Muhammad Iftaf Lana Badriul Hegar dengan NPM 210810102289. Pertama, apa itu interkoneksi bus? Interkoneksi bus merupakan lintasan komunikasi yang menghubungkan dua atau lebih komponen komputer. Sifat penting dan merupakan syarat utama bus adalah media transmisi yang dapat digunakan bersama oleh sejumlah perangkat yang terhubung padanya. Karena digunakan bersama, diperlukan aturan main agar tidak terjadi tabrakan data atau kerusakan data yang ditransmisikan. Walaupun digunakan bersama, namun dalam suatu waktu hanya ada sebuah perangkat yang dapat menggunakan bus. Struktur bus. Sebuah bus biasanya terdiri atas beberapa saluran. Sebagai contoh, bus data terdiri atas 8 saluran sehingga dalam waktu dalam satu waktu dapat mentransfer data 8 bit. Secara umum, fungsi saluran bus dikategorikan dalam 3 bagian, yaitu saluran data, saluran alamat, dan saluran kontrol. Next. Yang pertama, saluran data atau data bus. Saluran data adalah lintasan yang digunakan sebagai perpindahan data antar modul. Secara umum, lintasan ini disebut bus data. Umumnya, jumlah saluran terkait dengan panjang word, misalnya 8, 16, 32. Saluran ini bertujuan agar mentransfer word dalam sekali waktu. Nah, jumlah saluran dalam bus data disebut lebar bus dengan satuan bit, misal lebar bus 16 bit. Yang kedua, saluran alamat atau address bus. Digunakan untuk menspesifikasi sumber dan tujuan data pada bus data. Saluran ini digunakan untuk mengirim alamat Word pada memori yang akan diakses CPU. Juga digunakan untuk saluran alamat perangkat modul komputer saat CPU mengakses suatu modul. Perlu diketahui semua peralatan yang terhubung dengan sistem komputer agar dapat diakses harus memiliki alamat. Semisal mengakses port input-output, maka port input-output harus memiliki alamat hardware-nya. Next. Yang ketiga, saluran kontrol atau kontrol bus. Digunakan untuk mengontrol bus data, bus alamat, dan seluruh modul yang ada. Karena bus data dan bus alamat digunakan oleh semua komponen, maka diperlukan suatu mekanisme kerja yang dikontrol melalui bus kontrol ini. Sinyal-sinyal kontrol terdiri atas sinyal perwaktuan dan sinyal-sinyal perintah. Sinyal perwaktuan menandakan validitas data dan alamat, sedangkan sinyal perintah berfungsi membentuk suatu operasi. Secara umum, saluran kontrol meliputi memory write, yaitu memerintahkan data pada bus akan dituliskan ke dalam lokasi alamat. Kemudian memory read memerintahkan data dari lokasi alamat ditempatkan pada bus data. Input output write memerintahkan data pada bus dikirim ke lokasi port input output. Kemudian input output read memerintahkan data dari port input output ke tempat ditempatkan pada bus data. Kemudian transfer ACK menunjukkan data telah diterima dari bus atau data telah ditempatkan pada bus. Kemudian bus request menunjukkan bahwa modul memerlukan kontrol bus. Kemudian bus grant menunjukkan modul yang melakukan request telah diberi hak mengontrol bus. Kemudian interrupt request menandakan adanya penangguhan interupsi dari modul. Kemudian interrupt ACK menunjukkan penangguhan interupsi yang telah diketahui CPU. Kemudian clock yaitu kontrol untuk sinkronasi operasi antar modul. Yang terakhir reset digunakan untuk menginisialisasi seluruh modul. Next. Nah, berikut contoh eksekusi program yang akan dijelaskan oleh teman saya. Next, Mas. Jadi tadi penjelasan dari contoh eksekusi program yang tahap pertama PC atau program counter berisi alamat 300 untuk instruksi pertama. Instruksi yang berada di alamat 300 dimuatkan ke IR, instruksi register. Tentunya proses ini melibatkan penggunaan MAR atau Memory Address Register dan MBR, Memory Buffer Register. Kemudian tahap yang kedua, instruksi dalam IR untuk 4 bit pertama menunjukkan opcode. Bit berikutnya yaitu 12 bit menunjukkan alamat. Jadi
instruksi 1940 maksudnya 1 sama dengan opcode 0001 sama dengan isi AC dari memori alamat 940. Kemudian yang tahap yang ketiga, PC bertambah nilainya dan instruksi berikutnya diambil yaitu di alamat 301 dan dimasukkan di dalam IR. Kemudian tahap yang keempat, instruksi dalam IR yaitu 5941 maksudnya 5 sama dengan opcode 0101 sama dengan tambahkan AC dengan isi memori alamat 941 dan hasilnya disimpan dalam AC. Kemudian tahap yang kelima, PC bertambah nilainya dan instruksi berikutnya diambil yaitu di alamat 302 dan dimasukkan di dalam IR. Kemudian tahap yang terakhir, instruksi dalam IR yaitu 2941 maksudnya 2 sama dengan opcode 0010 sama dengan isi AC disimpan di memori alamat 941. Berikut adalah referensi yang ditulis oleh Billy Martino 6 Oktober 2016. Sekian dari kelompok kami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.